Sudah. Ayo nanti sarapan dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa silakan. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas untuk pimpinan doanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu ingin cek presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Baik, untuk cek kembali, Ibu absen satu-satu. Nur Unsa? Hadir, Bu. Baik, sudah hadir semua ya anak-anak, tidak ada yang izin. Oke, ada yang tahu kita akan belajar apa? K3 di laboratorium. Pasti sudah baca ya, dari minggu kemarin sudah diingatkan oleh Ibu. Kita akan membahas apa untuk minggu depannya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut dengan K3, khususnya di laboratorium yang berada di sekolah. Seperti itu. Baik, kita coba bayangkan, apa kalian pernah melihat berita tentang kebakaran di laboratorium atau mendengar kasus siswa yang tangannya melepuh karena bahan kimia saat praktikum, atau kalian pernah sendiri nih, mengalami iritasi ringan saat menyentuh zat kimia? Ada yang pernah atau pernah menonton berita atau dari koran tentang kebakaran di laboratorium karena kelalaian siswa atau kelalaian dari praktikan itu sendiri? Tidak memperhatikan K3. Baik. Ada pendapat lain? Karena kurang hati-hati guru dalam kelas. Ya, jawabannya bebas semua ya anak-anak. Untuk itu kita sebelum melakukan praktikum atau sebelum memasuki laboratorium, kita harus mengetahui K3-nya terlebih dahulu agar pada saat praktikum itu berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, jadi semua kejadian itu merupakan bukan karena kimianya yang jahat atau pendapat dari orang-orang kan karena bahan kimia itu sangat berbahaya atau bagaimana, itu bukan ya. Tapi karena kita belum memahami dengan baik bagaimana bekerja secara aman di laboratorium. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ilmu kimia, di mana akan membantu kita untuk memahami reaksi dan zat, tetapi juga untuk melindungi diri kita dari bahaya yang bisa muncul kalau kita yang tidak berhati-hati dalam melakukan praktikum. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan peran penting di setiap lingkungan
Ibu akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat kita bekerja di laboratorium. Itu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu yaitu menghindari menyentuh bahan kimia secara langsung dan dengan tangan. Jadi untuk mengambil bahan kimia atau ingin menuangkan bahan kimia itu harus menggunakan APD yang tepat ya teman-teman. Nanti akan diajarkan apa aja APD yang harus digunakan pada saat praktikum. Lalu yang kedua ada jangan menghirup uap bahan kimia secara langsung. Saat kita membuka botol bahan kimia itu jangan biasanya kita terlalu bahasanya terlalu kepo, jadi tiba-tiba dihirup itu tidak boleh ya teman-teman. Barangkali itu bahan kimianya ada zat-zat yang berbahaya atau bisa beracun gitu. Lalu yang ketiga, dan tidak diperbolehkan mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali jika diarahkan secara khusus, dan itu pun cukup dengan menghembuskan aroma ke arah hidung, bukan menghisap langsung. Jadi tidak menghisap langsung itu karena ada beberapa bahan kimia yang berbahaya dan tidak boleh cukup dekat dengan indera penciuman kita seperti itu. Lalu yang keempat ada waspadai bahan kimia yang dapat bereaksi dengan kulit dan menyebabkan iritasi seperti rasa pedih atau gatal. Ini sering terjadi pada kegiatan praktikum. Ada beberapa siswa yang tidak menaati APD, jadi tiba-tiba ada bahan kimia yang tumpah mengenai tangan, terjadi reaksi iritasi tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa cara memindahkan bahan kimia padat dan cair. Untuk bahan kimia padat bisa menggunakan sendok, semua atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Lalu jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Lalu gunakan alat memindahkan bahan agar bebas dari kontaminasi. Hindari satu sendok untuk bermacam-macam keperluan. Jadi jika ingin mengambil misalnya NaOH, jangan digunakan untuk bahan kimia lain. Jadi harus dicuci terlebih dahulu. Lalu ada jangan biarkan wadah asli bahan terbuka terlalu lama untuk menghindari kontaminasi dari udara. Jadi setelah bahan kimia diambil atau dibuka botolnya itu langsung ditutup kembali setelah diambil. Jangan dibiarkan lebih lama pada suhu ruang seperti itu. Lalu ada bahan kimia cair. Ada beberapa cara memindahkan. Yang pertama itu ada tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Lalu ada tutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol bisa terpapari oleh kotoran yang ada di atas meja. Jadi setelah kita membuka bahan kimia tersebut, tutup botolnya jangan langsung ditaruh di meja, itu bisa bisa mengkotori meja yang kita taruh seperti itu. Lalu ada pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Pada saat di laboratorium, yang pertama itu ada helm keselamatan atau safety helmet. Ini berfungsi untuk melindungi kepala jika ada risiko benda yang terjatuh atau kepala membantu sesuatu. Ini biasanya digunakan pada industri atau pabrik-pabrik yang menggunakan laboratorium seperti itu. Lalu ada penutup kepala. Penutup kepala ini berfungsi untuk mencegah adanya kontaminasi pada produk yang berasal dari kepala seperti rambut dan lain-lain. Selanjutnya ada chemical resistant glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk pekerja laboratorium atau berhubungan langsung dengan bahan-bahan kimia yang bersifat disposable atau hanya dapat digunakan satu kali. Jenis ini biasanya itu untuk orang yang berhubungan langsung dengan cairan dan benda yang berminyak. Nah, fungsinya ini untuk dipegang dan dipegang tangan itu tidak licin karena sarung tangan ini dilengkapi dengan fluid teknologi yang dapat menyerap benda cair yang menempel pada benda kerja sehingga benda ini tidak terhalangi. Jadi ini untuk cairan-cairan yang jika dipegang itu licin menggunakan sarung tangan ini. Lalu ada heat resistant glove. Nah, ini terbuat dari dua bahan. Yang pertama itu bagian luar terbuat dari kulit, lalu bagian dalamnya itu dari kain halus dan biasanya digunakan untuk menahan panas berlebih pada beberapa pekerjaan. Biasanya di industri atau di pabrik ini yang menggunakan pemanas itu biasanya menggunakan sarung tangan
Lalu ada kacamata pengaman ini untuk melindungi mata dari objek-objek yang berterbangan. Lalu ada tameng muka untuk melindungi seluruh bagian wajah. Ada masker untuk melindungi kemungkinan tertular pada melindungi diri, uap gas atau hasil reaksi. Biasanya di laboratorium kita disuruh untuk memakai masker agar tidak bahan kimia tidak tercium atau tidak mengganggu pernafasan seperti itu. Lalu ada masker gas ini juga untuk melindungi diri dari gas dan uap. Dan adanya filter ini untuk bahan kimia tertentu, biasanya masker gas ini untuk menyaring partikel udara. MSDS atau material synthetic data sheet. Nah, ini merupakan istilah yang disebut lembar data keselamatan bahan LDKB yang sebagaimana disebutkan dalam SK Menteri Perindustrian nomor 87 adalah dokumen penting memberikan informasi rinci tentang suatu bahan yang membuat berbagai informasi mulai dari sifat kimia dan kimia bahan, potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Jadi MSDS ini digunakan untuk penanganan informasi dari bahan kimia sudah diketahui. Jadi kita dapat tahu penanganan yang kita gunakan jika bahan kimia itu terkontaminasi seperti itu. Sistem atau BHS ini merupakan sistem internasional yang dikembangkan untuk menyatukan cara penyampaian informasi bahaya bahan kimia di seluruh dunia. Nah, BHS ini pertama kali dibahas oleh pertemuan Ministry of Economy, Trade and Industry di Jepang dan kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui konferensi internasional seperti di Rio de Janeiro dan Jenewa. Nah, hasil pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa sistem global yang terintegrasi perlu dibentuk khususnya dalam hal klasifikasi bahaya, penandaan label, dan MSDS yang tadi sudah dibahas. Nah, berikut merupakan contoh dari MSDS. Nah, ini Ibu menggunakan contoh MSDS dari asam klorida. Bisa dilihat itu ada beberapa bagian, ada pengenalan bahaya, ada tata cara pertolongan pertama, dan beberapa informasi lainnya. Baik, sebelum memasuki tadi simbol tanda-tanda bahaya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompoknya bisa pilih. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini. Tolong
juga yang sampai. Lalu Ibu akan lanjut untuk simbol-simbol yang tadi sudah dijelaskan teman-teman beberapa melalui sumber-sumber dari misalnya dari artikel atau dari buku-buku atau dari video YouTube. Ibu akan menjelaskan lebih rinci. Nah, ini tadi simbol yang sudah dipresentasikan dari kelompok 3, beberapa simbol. Yang pertama itu ada simbol tanda bahaya, eksplosif atau mudah meledak, simbolnya seperti ini. Ini artinya itu dapat meledak dengan adanya panas seperti bunga api, guncangan atau gesekan. Lalu ada simbol oksidasi atau mengoksidasi, simbolnya seperti ini, ada bersifat mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik. Lalu ada gas bertekanan, ada es semi flammable atau sangat mudah terbakar. Lalu ada amat sangat mudah terbakar, ada sangat mudah terbakar. Lalu ada flammable yaitu mudah terbakar. Lalu ada padatnya mudah terbakar. Lalu ada beberapa simbol lainnya bisa dilihat pada PPT nanti. PPT-nya akan Ibu share di grup WhatsApp. Baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Nanti kita akan memulai materi baru untuk minggu depan, yaitu materi kimia hijau. Lalu sebelum itu sudah dicek bagian terakhir KPD-nya, ada tugas proyek yang harus kalian kerjakan. Ibu akan membacakan untuk tugas proyek dari tugas kelompok terlebih dahulu. Itu akan kalian diminta untuk membuat video edukasi singkat tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium dan bahayanya jika tidak dilaksanakan. Tadi sudah ada penjelasannya sedikit, lalu kalian bisa mencari dari referensi lain, bisa dari sumber video dari YouTube atau dari artikel-artikel. Itu nanti dibuat dengan durasi minimal 15 menit ya, maksimal 20 menit. Lalu untuk tugas individunya itu kalian diminta untuk membuat produk edukasi visual berupa poster yang memuat panduan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Ini untuk poster waktunya Ibu kasih 1 minggu, bisa ya? Bisa Bu. Untuk tugas kelompok Ibu kasih waktu 2 minggu. Tapi dikerjakan jangan terlalu mepet ya, biar Ibu bisa menilainya dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan dari tugas proyek? Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini mengenai apa, lalu tadi ada apa aja yang dijelaskan dari teman-teman, begitu, ada yang bisa menyimpulkan? Sedikit saja tidak? Ya. Kita hari ini belajar tentang keselamatan di laboratorium. Jadi ketika kita bekerja dalam laboratorium harus mengetahui atau mengikuti kaidah-kaidah supaya tidak terjadi hal yang terjadi dengan seperti itu. Nah, ada pendapat lain dari teman-teman yang lain? Tapi sudah cukup ya, sudah cukup jelas tadi kesimpulan dari teman kalian. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tugas proyeknya kerjakan paling lambat 1 minggu untuk poster. Lalu untuk kelompoknya Ibu kasih waktu 2 minggu untuk video pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Oke, cukup sekian. Sebelum mengakhirinya, ketua kelas mohon dipimpin doa terlebih